Halo penonton Cokro TV, berjumpa lagi dengan saya Karen Poru di Suara Karen. Suara Karen hari ini akan membahas tentang tragedi pendidikan di kota pendidikan yaitu Kota Depok. Ya, SD Negeri Pondok Cina 1 Kota Depok yang sudah berdiri sejak tahun 1946. Sejak tanggal 7 November 2022, 362 siswa di SDN Pondok Cina 1 tidak lagi diajar oleh guru-guru mereka. SDN Pondok Cina 1 adalah sekolah berprestasi dan terakreditasi A. Memiliki 362 siswa yang dibagi dalam 12 kelas. Salah satu sekolah terfavorit di Kota Depok. Sudah ada sejak tahun 1946 saat masih sekolah rakyat. Masalah terjadi karena pemerintah Kota Depok akan mendirikan masjid raya di tanah seluas 1.603 meter persegi. Ini di luar logika. Apakah cukup tanah sebesar 1.603 meter persegi untuk dijadikan masjid agung? Memangnya tidak ada lahan lain, sehingga harus membumi ratakan SDN Pondok Cina 1 tanpa memikirkan nasib anak-anak yang bersekolah di sana. Lokasi SD ini terletak di pusat bisnis Kota Depok, di tepi Jalan Raya Margonda yang memang sangat strategis. Dan pasti ada nilai ekonomis yang sangat baik. Ya, pasti pemerintah Kota Depok tidak bisa mendapatkan benefit kalau lahan ini hanya dipakai untuk sekolah negeri. Pemkot Depok meminta Pemprov Jawa Barat untuk membiayai pembangunan masjid itu. Luar biasa, tertutup batin dan nurani mereka. Walaupun Pemprov Jabar belum setuju, Pemkot Depok sudah memutuskan untuk menggusur para siswa dari sekolahnya. Belum ada surat keputusan pun untuk membangun sarana lain di tempat itu. Jadi apakah ini prosedur yang benar? Apakah sudah sesuai dengan aturan? Gubernur Jawa Barat Kang Emil sudah membantah pernyataan Wali Kota Depok bahwa pembangunan ini atas permintaan Pemprov. Jadi jelas ya, apa dasar mereka dengan semena-mena menelantarkan anak-anak SDN Pondok Cina 1 untuk belajar tanpa guru? Sudah 3 minggu mereka ke sekolah tanpa adanya guru. Dan hari ini, tanggal 25 November 2022, mereka merayakan Hari Guru Nasional tanpa guru. Sungguh miris sekali. Pemkot Depok memecah SDN Pondok Cina 1 dan membagi siswa-siswanya ke 2 SDN di dekatnya, yaitu SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5. Yang jumlah siswanya jauh di bawah SDN Pondok Cina 1 dan memiliki akreditasi lebih rendah. Harus diketahui bahwa SDN Pondok Cina 1 itu berakreditasi A, sedangkan SDN Pondok Cina 3 dan 5 berakreditasi lebih rendah. Aksi Pemkot Depok ini mendapat penolakan dari para orang tua murid. Pemkot Depok sempat mengambil perabotan dari SDN Pondok Cina 1. Tetapi karena kepergok orang tua murid, aksi ini dihentikan dan Pemkot Depok hanya berhasil memindahkan 2 truk berisi meja dan kursi. Namun, meja dan kursi yang berhasil dipindahkan adalah yang paling baik. Menyisakan meja kursi yang banyak diantaranya sudah tidak layak dipakai. Anak-anak bersekolah dengan fasilitas yang tidak layak sekarang ini. Sebetulnya orang tua murid tidak menolak rencana Pemkot Depok untuk membangun masjid raya atau bangunan apapun di atas tanah tersebut. Mereka menuntut Pemkot membangun dulu sekolah pengganti dan memindahkan siswa-siswanya sebelum melakukan penggusuran. Atau setidaknya tunggulah dulu sampai tahun ajaran selesai. Haruskah mereka bertindak seperti ini? Saat diadakan diskusi dengan orang tua murid pada Agustus 2022, Lurah Beji dan PLT Kepala Sekolah menolak penutupan SDN Pondok Cina 1. Akibatnya, Lurah dan PLT Kepala Sekolah dimutasi ke kelurahan dan sekolah lain.
Selain guru-guru dilarang mengajar di SDN Pondok Cina 1, Pemkot juga tidak lagi membayar akses internet dan listrik. Kebersihan juga ditangani sendiri oleh orang tua murid. Terakhir, pompa air yang rusak juga tidak diperbaiki. Sehingga saat ini SDN Pondok Cina 1 tidak memiliki akses air bersih. Selama 3 minggu, guru yang mengajar adalah relawan. Tidak sampai 2 minggu lagi siswa-siswa harus menghadapi ujian semester. Ini bagaimana? Bagaimana mereka bisa melalui ujian kalau mereka belajar tanpa guru? Namun sekarang kami sudah membuka rekrutmen untuk relawan-relawan pengajar dan baik sekali banyak relawan yang menjadi pengajar di sana. Kami pun sangat mengapresiasi teman-teman pemuda Pancasila Kota Depok yang membantu menjadi relawan pengajar dan mengamankan SDN Pondok Cina dari segala intimidasi yang mereka hadapi. Pada saat kami mengunjungi SDN Pondok Cina 1 beberapa hari yang lalu, kami berdialog dengan para orang tua. Kami benar-benar merasa sangat sedih dengan apa yang kami lihat. Betapa anak-anak sangat bersemangat untuk belajar. Beberapa orang tua pun menjadi relawan mengajar anak-anak di sana. Pada saat itu kami pun bertanya kepada anak-anak, ekstrakurikuler apa sih yang kalian inginkan di sekolah? Karena mereka hanya punya satu ekstrakurikuler di sekolah, yaitu hanya pencaksilat. Lalu serentak mereka menjawab, bulu tangkis. Dan keesokan harinya, Mas Haryanto Arbi, legenda bulu tangkis Indonesia yang terkenal dengan julukan Smash 100 Watt, datang dan bermain bulu tangkis bersama anak-anak di sana. Memberikan hadiah raket, baju, sepatu untuk menyemangati anak-anak dan para orang tua untuk tidak menyerah dan terus berjuang demi masa depan anak-anaknya. Terima kasih Mas Hari, Anda sangat baik, Tuhan memberkati Anda. SDN Pondok Cina 1 membutuhkan bantuan, baik secara finansial untuk memulihkan fasilitas yang tidak lagi dibayarkan oleh Pemkot Depok, maupun bantuan guru-guru sukarelawan untuk mengajar. Mari kita bersuara lantang untuk ketidakadilan ini dan bersuara lantang untuk membela anak-anak Indonesia, untuk mendapatkan pendidikan terbaik di bumi Indonesia ini. Tragedi pendidikan di kota pendidikan sangat memalukan dan memilukan hati. Kami mohon atensinya Bapak Gubernur Jawa Barat, Kang Emil, dan Mas Menteri Nadiem untuk mengatensi dan memberikan solusi terbaik untuk tragedi ini. Ini adalah tragedi yang sangat memilukan hati. Anak-anak Indonesia harus mendapatkan pendidikan yang layak, dan jangan ada yang mengambil hak mereka untuk belajar. Jangan patah semangat, saya yakin pasti ada jalan keluar untuk SDN Pondok Cina 1 Depok. Asalkan pemerintah memberikan perhatian untuk tragedi ini. Sampai jumpa di Suara Karen berikutnya. Stop violence, speak up.